Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Syarif Hidayat dengan nomor induk mahasiswa 61206250031 dari program studi perbankan syariah di STBI Global Mulia Cikarang. Video ini saya buat sebagai tugas ujian akhir semester atau UAS untuk mata kuliah Ekonomi Mikro Islam yang diampu oleh Ibu Fitri Astuti. Pada kesempatan ini, saya akan membahas dengan tema seorang Muslim mengambil keputusan melakukan pembelian. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung aja kita masuk ke tab pembahasan mengenai bagaimana seorang Muslim mengambil keputusan melakukan pembelian. Pertama yaitu kita bahas mengenai latar belakang. Seorang Muslim dalam mengambil keputusan pembelian tidak hanya didasarkan pada kebutuhan fisik, harga, atau kualitas semata, tetapi juga dipandu oleh nilai-nilai spiritual, prinsip syariat Islam, serta motivasi untuk menjaga keseimbangan hidup dunia dan akhirat. Rumusan masalah dari seorang Muslim mengambil keputusan melakukan pembelian adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengaruh kesadaran halal dan label halal terhadap keputusan pembelian konsumen Muslim. Yang kedua, sejauh mana faktor religiusitas mempengaruhi perilaku dan preferensi konsumen Muslim dalam memilih produk. Yang ketiga, bagaimana pengaruh harga, kualitas produk, dan promosi terhadap keputusan pembelian konsumen Muslim. Serta yang terakhir adalah bagaimana variabel manakah yang paling dominan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen Muslim di antara faktor psikologis, sosial, dan nilai syariat. Baik, kita lanjut. Tujuan utama penelitian seorang Muslim mengambil keputusan melakukan pembelian adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh sertifikasi dan label halal terhadap keyakinan serta keputusan pembelian konsumen Muslim. Yang kedua, menganalisa tingkat kesadaran halal awareness dalam memilah produk, barang, atau jasa. Yang ketiga, mengukur dampak tingkat religius terhadap pilihan produk sesuai syariat. Yang keempat, menilai peran harga, kualitas, dan citra merek atau brand image, tentunya Islam pada proses transaksi. Dan yang terakhir adalah memahami konsep kemaslahatan atau maslahah dan orientasi kebutuhan dunia akhirat dalam pola pikiran konsumen. Landasan dari hal tersebut adalah sebagai berikut. Keputusan pembelian oleh seorang Muslim berakar pada konsep pencarian maslahah atau kebaikan dan kesejahteraan hidup, serta nilai kehalalan yang memadukan teori perilaku konsumen konvensional seperti tahapan Kotler dan Armstrong dengan batasan dan etika syariat Islam. Objek penelitiannya adalah sebagai berikut. Objek pertama, atribut kehalalan, kejelasan status halal dan haram pada bahan baku, proses produksi, hingga distribusi produk. Objek yang kedua yaitu sertifikasi dan label, pengaruh logo atau label halal resmi pada kemasan terhadap tingkat kepercayaan konsumen. Objek yang ketiga, nilai religius, sejauh mana tingkat pemahaman dan pengalaman agama Islam memoderasi atau mendorong keputusan pembelian. Dan objek yang terakhir yaitu yang keempat adalah sertifikasi dan label pengaruh logo atau label halal resmi pada kemasan terhadap tingkat kepercayaan konsumen. Untuk metode penelitiannya adalah sebagai berikut. Metode penelitian kepuasan pembelian oleh konsumen Muslim umumnya menggunakan pendekatan kuantitatif, kualitatif, atau campuran mixed methods. Variabel khas yang diteliti meliputi tingkat religius, kesadaran halal atau halal awareness, label halal,
serta konsep maslahat kebaikan atau kemanfaatan dalam memilih produk yang bebas dari unsur haram, riba, dan juga gharar. Baik, proses penelitian seorang muslim melakukan pengambilan keputusan pembelian adalah sebagai berikut. Yang pertama tentunya pengenalan kebutuhan, yaitu sadar akan suatu keperluan hidup atau ibadah yang harus dipenuhi. Yang kedua, pencarian informasi, yaitu mencari data produk, termasuk mengecek kehalalan bahan baku melalui label, internet, atau ulasan sesama muslim. Yang ketiga adalah evaluasi alternatif, adalah membandingkan merek satu dengan lainnya berdasarkan tingkat kebutuhan syariat, kualitas, dan harga. Yang keempat, keputusan pembelian, menentukan pilihan produk yang paling sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan tentunya dengan budget anggaran yang sesuai. Dan yang terakhir adalah perilaku pasca pembelian. Ini kaitannya dengan setelah produk dibeli, kita harus melakukan evaluasi dari produk yang kita beli tersebut. Untuk bab ini mengenai adalah pembahasan di mana keputusan pembelian oleh seorang muslim tidak hanya didorong oleh faktor regional dan ekonomi semata, tetapi dipandu oleh nilai-nilai syariat. Proses ini memadu tahapan konsumen konvensional dengan filter spiritual berupa kehalalan, bermanfaatan, dan larangan pemborosan atau israf. Bisa kita lihat dari diagram atau grafik P tersebut. Yang pertama, nilai kehalalan. Dia volumenya itu atau persentasenya lebih banyak dibanding dengan kebermanfaatan atau larangan pemborosan. Jadi pertama kali yang perlu diperhatikan, bila ingin membeli suatu produk, kita harus lebih teliti mengecek dulu kemasan produk tersebut, apakah ada label halalnya yang dikeluarkan MUI atau tidak. Jika tidak ada label halal atau sertifikasi halalnya, sebaiknya hindari, jangan dibeli, karena bisa mengandung hal-hal yang tidak diinginkan atau yang tidak halal, menjerumus ke haram. Baik, dari tahapan-tahapan yang telah kita lewatin tersebut, dapat kita simpulkan bahwasannya keputusan pembelian oleh seorang muslim bukan sekadar pemenuhan kebutuhan fisik atau gengsi, melainkan bentuk ibadah dan tanggung jawab moral. Setiap transaksi tentunya dibimbing oleh prinsip syariat, di mana nilai kehalalan, kemanfaatan, dan larangan mubazir bebas dari unsur batil menjadi penentu utama sebelum akad terjadi. Tujuan akhirnya dari konsumen muslim adalah yang pertama yaitu mencari ridho Allah, memastikan harta yang dikeluarkan bernilai ibadah dan berkah. Dan yang kedua adalah kemaslahatan sosial, yaitu mendukung produsen yang jujur dan tidak merusak lingkungan atau sesama manusia. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga pemaparan yang saya sampaikan dapat memberikan pemahaman yang baik mengenai topik yang dibahas. Demikian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.